نسألك الجنة
mana kita tahu bahwasanya tidak diperkenankan melakukan perdagangan di hari Jumat saat orang melakukan ibadah Jumat untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki, untuk perempuan secara hukumnya boleh, secara hukumnya untuk perempuan itu boleh. Nah, di sini ada orang laki-laki sengaja mengajak istrinya atau anak atau pembantu daripada pembantu tokonya yang perempuan, dia tetap buka toko. Kenapa? Mumpung kalau Jumatan orang pada tutup, akhirnya terbuka. Jadi kalau orang banyak, banyaknya ke anak. Dia ke masjid, memang dia menjalankan syariat, dia ke masjid, diserahkan toko sama orang perempuan. Dan perempuan boleh jual beli katanya kalau Jumat. Ya memang begitu boleh, tapi sama dengan ashabus sabat. Alhamdulillah, ashabus sabat yang dilarang oleh Allah, yang dijadikan kerak oleh Allah di lubang untuk mereka. Mereka dilarang untuk mengambilkan di hari Sabtu. Diajari sama Iblis. Kalau begitu Sabtu tidak boleh mengambil ikan, itu bikin bendungan hari Jumat. Nanti hari Jumat dibuka bendungan tersebut, Sabtu ikan masuk, hari Minggu dipanen. Nah, diakal-akali seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Islam agama ini jangan diakal-akali. Memang sebagian masuk dengan akal logika, tapi ketika logika tidak mampu untuk menyamakan dengan syariat-syariat harus didahulukan dan jangan diakal-akali. Baik, masyaallah hadirin rahimakumullah, kemudian yang membatalkan puasa yaitu usul ain bin manfaat maftur ila roh, yang maksudnya sesuatu dari logam yang ada di badan kita, yaitu baik telinga, hidung, mulut ataupun dari kemampuan belakang. Lalu yang membatalkan puasa mengenai hukum-hukum lainnya banyak yang tidak membatalkan puasa yang kita sangka puasa seperti muntah. Muntah itu tidak semuanya membatalkan puasa, apalagi kita akan sakit. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah yang sengaja muntah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini akan saya sampaikan sedikit lagi mengenai yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu al-muftir as-sabi' al-istimna. Istimna yaitu maaf bermesra-mesraan sama istrinya. Enggak pernah hubungan jima, tidak, tapi dia melakukan hubungan jima. Ya, di antaranya misalnya maaf mencium, memeluk atau dan selanjutnya. Nah, ini bisa membatalkan dalam satu keadaan, bisa juga punya makruh kalau tidak. Makruh tapi makruhnya berat. Nah, yang membatalkannya bagaimana? Di sini yaitu dikatakan itu berlaku mani imam jadi atau jadi qalilati atau bifikri atau wanawar atau inal minjal bima atau turajah. Faida adalah fi hadil alat al-qasam. Yaitu kalau seorang sampai keluar mani dalam bulan puasa, itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Yang tidak membatalkan yaitu diantaranya keluar lewat mimpi. Siang hari kita tidur, mimpi keluar mani, sampai keluar mani, jelas tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa di sini dikatakan na'udzubillah, di antaranya mengeluarkan mani biyadi, dengan tangannya atau dikenal dengan orang lain. Itu na'udzubillah kabair, dosa besar. Na'udzubillah itu haram hukumnya, kecuali pernah saya sampaikan di majelis kita di malam hari ini. Harus kita tahu juga, dan kita tahu hukum itu walaupun bukan sesuatu yang tabu, tapi kita harus tahu halal hukumnya melakukan orang ini kalau istri kita yang melakukan. Kalau istri kita yang melakukan, ini bicara di luar siang hari Ramadan. Di luar siang hari Ramadan. Misalnya alhamdulillah ada seorang istri yang kebetulan sedang berhalangan, dia pengen melampiaskan dia punya syahwat, yang boleh dengan itu kalau dia merasa puas dengan hal seperti itu. Istri, tapi kita pribadi tidak boleh melakukannya. Walaupun sudah menikah, tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau kita yaitu istrinya boleh melakukan kepada sang suami. Nah, ini tidak boleh dilakukan, haram hukumnya dan membatalkan puasa. Kemudian juga fikri atau dengan berhayal di jalan puasa sampai keluar, batal puasanya. Kalau tidak sampai keluar sampai dilakukan ini, tidak sampai keluar lagi, hukumnya makruh. Kalau hanya tidak dari haram perbuatan tersebut dianggap maksiat. Karena sebagaimana salafus salihun mengingatkan anak-anak mereka ketika menasihatnya, mereka mengatakan, ya auladi la tafsida wal fitrah. Wahai anak-anakku, jangan kamu bermaksiat kepada Allah walaupun dengan lintasan pikiran pun jangan. Nah, ini yang perlu kita terapkan untuk diri kita. Dengan lintasan pikiran pun mau kita jangan sampai kita bermaksiat. Ini perlu kita perhatikan anak-anak kita, terutama anak muda. Kadang-kadang dengan kebebasan zaman sekarang mereka bisa menyaksikan ini dan itu. Kadang-kadang timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Mereka nggak sanggup, alhamdulillah Allah jaga mereka.
yang memandang lalu dinikmati lalu dikawal berkhayal sampai 2 menit ini juga membatalkan puasa. Faedah antara indah hadil ala kalau keluar terjadi dalam hal-hal seperti ini maka batal puasa. Ada beberapa di sini jelaskan yang tidak membatalkan puasa kalau orang keluar mani. Waktu satu masalah yang kemudian mani anugerah atau yukil waterat layutin. Kadang-kadang membatalkan, kadang-kadang tidak. Yang pertama beristikta yaitu berurut mani mutlakkan di air kaidiyah. Yang membatalkannya itu dengan menyengaja mengeluarkan mani dengan cara apapun. Maaf seperti yang tadi dikatakan dengan cara dia dengan tangannya jelas haram. Atau dengan cara apa yang sifatnya mengeluarkan mani mengikuti syawab itu hukumnya batal puasa. Lalu wajibnya apa syawab atau min ghairi haqqin atau dia melakukan mendekati istrinya berjumpa dengan tanpa haid maka tanpa batasan jadi sampai keluar mani maka batal hukumnya puasa tersebut batal. Kemudian permasalahan nanti di sini dijelaskan masalah hukum mencium apa hukumnya ada insyaallah kita jelaskan. Lalu ada yang tidak membatalkan jika apa yang menunjukkan mubasharah atau fikir. Wala yadkhulu fi halatain idza kharaja min ghairi mubasharah karena oleh au fikir wa idza kharaja mubasharah wa intihain. Di sini ada dijelaskan lagi bahwasanya kalau seorang memandang saja yang memandang tanpa dia memandang yang bukan yang tidak diperbolehkan tetapi tanpa keluar mani tadi sudah dijelaskan tidak batal. Kalaupun di sini dikatakan mubasyarah walakin bihaid itu tidak batal. Tidak batal, tapi perbuatan tersebut berbahaya bisa mengundang orang melakukan lebih dari itu. Jadi bisa melakukan hubungan suami istri. Hukum al-qur'an yaitu mencium tahun ilakan al syahwat mencium istri itu halal di luar Ramadan atau di dalam hari di siang Ramadan hukumnya takruh haram kalau bisa menarik atau memancing syahwat kita. Itu tidak boleh dilakukan. Wa amma dalam tahrik syahwat itu pada pahila aula. Kalau kita meyakini kalau kita cium istri memang sudah kebiasaan, yang biasa saja tidak menimbulkan syahwat, maka itu boleh saja tapi hilaf aula dan berarti kata ditinggalkan di afdal di siang bulan Ramadan. Walaupun kita tidak ada sabri tidak bakal mencium istri kecuali kalau sampai keluar mani dengan sebab tersebut atau menimbulkan syahwat. Menimbulkan syahwat saja tanpa keluar mani itu haram, tapi sampai keluar mani hukumnya haram dan membatalkan puasa. Al-Qur'an kami yang terdapat al-istiqamah yaitu menyengaja umrah itu sudah dijelaskan daripada perbuatan menyengaja umrah batal. Sekarang orang yang batal puasa itu berbeda-beda keadaan mereka dari segi apa yang harus mereka lakukan akibat batal puasa. Ada yang diwajibkan menggodok saja, ada yang diwajibkan membayar fidyah saja, ada pula yang diwajibkan kedua-duanya. Ada lagi orang yang puasa, yang tidak puasa tapi tidak wajib kedua-duanya. La qadha wala fidyah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ma yaqulu fil qadha wal fidyah. Ada dua kelompok orang yang wajib berqadha dan wajib membayar fidyah. Fidyah yaitu kita mengeluarkan satu pun beras, kalau kita makan Indonesia beras, satu pun kurang lebih 7 orang setengah atau 7 orang paling 5 dikeluarkan sehari untuk satu kali batal puasa. Iftar bil khawf ala ghairi tafsir hamil bil khawfiha ala jadiha wa bil khawfiha ala ruhiha. Wajib mengeluarkan melakukan qadha dan fidyah untuk siapa? Untuk perempuan hamil dan perempuan yang menyusui yang mana mereka tidak berpuasa. Tidak berpuasa dikarenakan satu sebab. Sebabnya apa? Dikarenakan khawatir dengan kandungan. Di sini ada dokter paham betul tentang
pagi saja, siang, sore kayak ini susu nggak ada, kasihan di bayi. Dikasih susu biasa, susu kalian nggak mau. Mau di susu ibu memang paling berkah susu ibu, paling berkah, paling mubarak susu ibu. Nah sekarang nggak mau yang lain, mau di susu ibu. Kalau perempuan puasa, kasihan si bayi tidak punya susu. Kalau dia pribadi nggak jadi masalah, dia sambil busuk badan bisa bertahan untuk puasa, tapi karena bayi sehingga dia membatalkan puasa dan puasa dia makan itu juga susu pun lancar. Nah dengan sebab satu ini buat kewajiban bobo dan fidyah. Tapi kalau dia dua sebab khawatir dengan dirinya juga khawatir dengan anak baik yang disusui atau yang dalam kandungan, ini jelas kita tahu dari mana khawatir ini. Kita bertanya, ya, kita bertanya dengan ahlinya yang ngerti. Kita tanya, kalau dokter mengatakan atau bidan mengatakan oh ibu jangan puasa, nanti ibu lemas, terus kandungan juga bahaya. Kalau lemas bahaya, kalau sampai pingsan ini dijelaskan. Nanti jangan puasa, kata dokter dan bilang kesian ibu, kesian jadi. Maka ada dua sebab ini. Kalau dua sebab maka diwajibkan hanya satu, yaitu mardoro saja tidak wajib fidyah. Jadi hukumnya hukum terbalik, satu sebab dua kewajiban, dua sebab satu dua kewajiban. Nah itu untuk orang yang harus membayar doror dan fidyah, yaitu kalau mereka mengkhawatirkan apa yang ada di perutnya atau yang disusuinya saja, tanpa mengkhawatirkan kesehatan atau dirinya pribadi. Yang kedua, yang wajib doror dan fidyah yaitu al-iftar ma'a ta'khir al-doror ma'a imkani hatta ata'awad akhar diri udur. Orang yang punya udur batal puasa dengan sebab sengaja atau memang dia pernah sakit atau perempuan haid dan nifas, ini kan wajib didoror. Nah ternyata dia melalaikan bukan karena udur. Baik kalau ada udur, jadi dia sudah punya niat, insya Allah saya bulan Rajab saya ingin benar-benar karena Rajab itu sunnah puasa bulan Asyurul Hurum, dia pengen puasa tahun masuk bulan Rajab sakit otak sampai masuk Ramadan nggak bisa puasa. Nah ini udur namanya. Orang seperti ini nggak wajib fidyah, cuma wajib doror saja tetap karena ada udur. Tapi kalau orang yang melalaikan, istilah kita tarsok besok ntar aja lah. Akhirnya datang hari ini gagal, nanti saja, nanti Senin aja, Senin Kamis sekalian puasa Senin Kamis saya mau doror pahalanya lebih banyak. Datang hari Senin lupa, lepas lagi Kamis terus mundur atau sengaja nanti lah Syaban dibilang. Syaban saja, datang Syaban sibuk, datang Syaban dia sakit, sengaja menunda. Sengaja menunda padahal dia punya waktu panjang. Nah ketika dia tahu-tahu nggak sanggup melakukan mendoror sampai masuk Ramadan berikutnya, dua kewajiban, wajib mendoror dan wajib membayar fidyah. Nah fidyah ini akan berulang dengan terulangnya tahun. Ternyata tahun kedua belum juga didoror, masuk tahun ketiga, masuk tahun keempat, maka fidyahnya dilipat gandakan 3, 4, 5 gandakan seperti itu. Nah, kalau puasa tetap satu. Nah ini sering terjadi seperti sebagai ikhwan yang dulu memang dia nggak pernah ada ngaji sejauh dari ilmu nggak ngerti. Pas sudah ngerti tahu bahwa dulu pernah dia bilang waktu saya SMA, sekarang udah 20-an, SMA dulu nggak apa-apa, saya pernah nggak puasa sekian setengah bulan dulu. Nah nggak puasa setengah bulan 15 malam ya itu 15 puasanya, tapi fidyahnya itu dari tahun kedua, tahun pertama, tahun ketiga sampai tahun ini berapa? Itu 5 kali, bukan sekedar bayar dia setahun saja, dikali itu itu fidyahnya. Nah itu untuk kelompok orang yang wajib fidyah dan wajib juga mendoror puasa. Ada lagi yang wajib doror saja tanpa wajib fidyah. Kalau ma'aleh wa nasi dia wa ta'adi bi fitriha dengan lima. Seperti orang yang pingsan, dikarenakan dia cuma wajib doror saja. Atau orang yang memang dia tidak melampaui waktu batas, tahun ini dia puasa batal lalu doror langsung selesai, tidak wajib fidyah sama sekali. Tapi kalau sampai lewat tahun seperti ini wajib bayar fidyah. Kemudian bayar fidyah bukan fidyah, bukan doror. Ada orang wajib bayar fidyah saja tanpa wajib doror. Siapa itu? Kafirul majnun ghairu muta'addi bi jununi. Orang yang gila yang bukan disengaja gila. Artinya gila ya karena mungkin barangkali kemasukan jinnya nggak keluar atau memang pernah katakanlah dia kaget, stroke atau depresi, kaget dapat musibah nggak sanggup tahan lalu gila dan sengaja. Orang gila sengaja ya apa ini yang suka makan obat-obatan akhirnya sarafnya rusak jadi gila. Itu lain cerita sengaja.
Kalau orang bilang bahwa ada kecil dari lahir pernah jatuh tak sengaja, tergeropak, gila itu banyak contoh gila yang tidak disengaja. Untuk orang seperti ini hanya wajib dia membayar mayat di Allah kepada dia. Orang seperti itu tidak wajib Allah, tidak wajib dia. Yang wajib dia saja tanpa Allah kajian berdiri. Wajib bayar dia saja tak wajib Allah siapa orang tua jompo. Orang tua jompo yang sudah memang tubuhnya sudah hancur, tidak mungkin sanggup puasa, maka dia hanya diwajibkan bayar dia tanpa wajib menolong. Ya kalau itu sudah tidak sanggup, kalau boleh tahu Tuhan, posisi badan lebih lemah lagi. Hanya orang tua yang seperti ini atau orang yang sudah divonis oleh dokter ini nggak bakal sembuh, cuma hidupnya bertahan saja, ini juga wajib dia saja. Tapi seandainya dengan mukjizat dengan izin Allah dapat karamah min Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba disembuhkan, maka yang lewat wajib digodok. Tapi ketika seandainya saja sampai dia tadi sudah divonis sama dokter ini nggak bakal sembuh, penyakit yang udah kronis, dia harus menjaga, harus makan segala macam, dia harus nggak puasa, kemudian lalu meninggal di sana saja, maka dia hanya wajib bayar, dia tidak boleh digodok, tidak boleh digodok. Jadi orang yang wajib dia saja tidak perlu digodok adalah pertama orang tua yang sudah renta, yang sudah jompo. Kedua, marid adalah dari penjara turun, yaitu orang sakit yang sudah tidak ada kesembuhannya. Ini hanya wajib dia, tidak boleh digodok. Tapi sekali lagi untuk orang yang kita anas fakir Allah dikodok dikatakan manusia boleh menerka, boleh berpikir, boleh menentukan, tapi ketentuan tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dokter dengan ilmunya mengatakan bahwa ini sudah bakal sembuh lagi, dia boleh jadi. Tapi kalau Allah mengendaki sembuh bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian, banyak kejadian orang sudah divonis nggak bisa sembuh lagi, harus dioperasi, tahu dengan izin Allah. Ada orang tetangga bilang apa ini repot-repot dioperasi, itu kan ada daun ini, coba ke daun, dicoba ke apa sembuh, sampai kadang-kadang dokter itu bingung loh, kok nggak jadi dioperasi penyakitnya hilang dengan izin Allah. Nah, syekh mahal itu Allah, tidak ada suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghilangkan suatu penyakit bila sabab. Sebagian Allah bisa mendatangkan suatu penyakit tanpa sabab. Allah bisa datangkan suatu penyakit tanpa sebab. Allah bisa menghilangkan penyakit tanpa sebab. Makanya dalam kita itu kita bangun, kalau kita masuk mustasfa, masuk saidariah, apotek atau mustauso klinik atau puskesmas kalau kita itu terpampang tulisan dengan bahasa Arab atau buat tulisan khudh minna dawa wa khudh minna Allah syifa. Mereka bilang ambillah dari Allah tapi mintalah sama Allah kesembuhan. Ini akidah yang ditanamkan. Jadi kesembuhan bukan di tangan dokter, bukan di tangan siapapun, tapi di tangan Allah. Cuma kita disuruh ikhtiar. Memang Rasulullah mempraktikkan itu. Rasulullah nyuruh pakai ini di antara obat nabawi, di antara disuruh pakai hamba soda, pakai madu, pakai ini dan itu macam-macam. Dan Rasulullah pun menerima ketika haji seorang
ikhtiar mencari kesehatan, ikhtiar mencari kesembuhan itu suatu yang sunnah dan karena Rasulullah sendiri melakukan hal seperti itu, disunahkan kalau makan cuci tangan. Nah ini kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak lagi cara makan dan minum duduk semua dari segi kesehatan itu membantu kita untuk hidup sehat. Baik, itulah untuk orang yang wajib fidyah guna qada, wajib bayar fidyah tapi tidak qada. Ada kelompok lain kalau orang fidyah itu orang gila yang gila dan disengaja, ini tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Artinya kalau ini subhanallah dari umur 7 tahun gila, umur 18 tahun setelah diusahakan subhanallah sembuh apakah selamat? Dari dia umur 17 sampai umur katakan 20 tahun dia sembuh, 5 tahun ini dari mana itu 7 tahun hari harus ditutup tidak? Lah qada wala fidyah. Tidak wajib qada dan tidak dibayar fidyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halat wujud keadaan yang wajib qada ma'a imsak ila wujud. Ada keadaan orang yang batal puasa wajib qada dan wajib dia imsak. Hukumnya wajib imsak apa artinya? Menahan diri, enggak boleh makan minum walaupun sudah batal. Walaupun sudah batal enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa itu? Al-Qur'an bi-fitri. Untuk orang yang sengaja membatalkan puasa. Ini sudah pernah saya sampaikan. Sengaja pagi-pagi memang enggak boleh puasa, sahur jam 7 dia minum, batal. Semenjak batal enggak boleh minum lagi. Kalau dia bilang udah batal, apa itu mau orang yang makan minum? Makan lagi dia, minum lagi. Bikin satu gelas teh minum, batal. Masih banyak diminum lagi satu tutup haram lagi, dosa lagi. Minum lagi haram lagi, dosa lagi. Berkali-kali diulangi haram. Karena wajib hukumnya imsak. Wajib hukumnya imsak, tidak boleh melakukan makan minum dan lain-lain membatalkan. Ada lagi yang lain adalah sahwan untuk orang yang lupa niat di malam hari. Lupa niat pagi-pagi baru kita lupa puasa hari lupa niat. Ini bagaimana enggak puasa dia hukumnya? Wajib diqada dan wajib imsak. Ini perlu kita ingat. Anak kita kadang-kadang dibilang apa sama kita, ini ada lupa niat semalam ini, anak udah wajib puasa, udah balik. Misalnya, ya sudah, kalau udah puasa, makan nih, dia juga, nah tidak boleh, tidak boleh, dia harus seperti orang puasa, hukumnya seperti orang puasa. Kenapa? Kelalaian, sudah kelalaian. Walau sama, maka kita kalau dia lupa, makanya sering diingatkan untuk dia niat puasa itu. Kemudian ada masalah Ramadan dan bakal lain fabana hilaku. Orang yang sahur jangka masih belum subuh, tahu udah subuh. Udah subuh seperti kebetulan lampu mati dan itu enggak ada, tidak ada, mesti enggak kedengeran. Dia main apa lihat jam di lampu, salah dia jam 5.4 dikira jam 4.4 makan. Udah selesai makan, selesai minum, proses makan itu cuma 10 menit. Tahu lampu terang dan dengan masjid sedang roha. Masjid bukan sudah roha. Ceramah belum subuh. Oh ini masjid, ini subuh ini sudah. Mau baca makan sudah resmi sudah. Iya. Hukumnya mana? Batal puasa biasa. Bukan tak sengaja, bukan sengaja. Kalau makan sudah puasa tak sengaja tidak batal. Tapi ini sahur dari dia makan. Nah itu batal. Kemudian yang masih belum subuh atau sudah subuh. Nah untuk yang seperti ini stop, jangan makan dengan minum lagi. Dan ini batal bilang. Wajib diqada. Paman ada manfaat man akhara dan wudhu fabana ila sebenarnya juga begitu nyangka udah maghrib atau belum maghrib kebetulan suasana belum gelap dikirain udah ada atau udah setengah 6 pas dimakan batalkan, woi belum ada. Ada kira udah ada, tapi suara ada atau HP yang bunyi, suara ada atau ada televisi daerah lain setengah jam batal ini sudah aman. Tidak boleh mengembangkan stop, stop tak boleh diteruskan walaupun dia sudah batal. Kemudian ada manfaat lagu yang berarti Syaban atau min Ramadan. Orang yang nyangka hari ini tanggal 30 Syaban, tahu kebetulan dia tinggal di suatu daerah, nunggu kabar dari pemerintah, nggak ada yang nyampe ke dia. Nyangka sudah tidak ada kabar, belum masuk, dia makan itu
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa rahmatullah. Zakat yang saya bahas ini zakatul fitr karena ini berhubungan dengan Ramadan. Kalau zakat yang lain itu tergantung haul dan nisab. Zakatul fitr hukumnya wajib. Ulama mengatakan turunnya perintah zakat fitr berkaitan dengan perintah turunnya puasa. Zakatul fitr hukumnya wajib untuk siapa? Untuk setiap muslim. Muslim sawan sahih atau kabir sin, nisa atau rijal, illa abad. Wajib berkeluarga zakat untuk setiap muslim, baik kecil bagi yang baru berumur sehari sampai orang tua yang sudah jomblo dan tidak bisa ngapa-ngapain. Laki atau perempuan, gila atau sehat wajib zakat, kecuali seorang hamba sahaya itu sudah tidak ada di zaman kita sekarang. Nah, yang wajib zakat itu siapa? Wajib zakat adalah orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan di hari itu untuk malam lebaran sampai hari lebaran. Patokannya hari lebaran zakat. Walaupun zakat sudah sah dilakukan dari awal Ramadan. Waktu mengeluarkan zakat dari awal Ramadan sudah sah. Kalau sebelum masuk Ramadan belum dikatakan zakat fitri. Dari awal Ramadan tanggal 1 kita langsung mengeluarkan zakat boleh hukumnya. Tapi wajib zakat belum wajib saat itu kita. Wajib zakat itu yang bagaimana? Wajib zakat itu orang yang memiliki kelebihan dari bahan pokok kebutuhan, yaitu dia untuk nafkah dirinya, keluarganya dan semua orang yang menjadi tanggung jawabnya. Cukup dia punya stok, punya duit walaupun belum berbentuk barang, punya duit untuk dibelanjakan, cukup untuk hari lebaran dan malam lebaran itu cukup. Hari lebaran dan malamnya, yang satu hari itu ada cukup. Nah, lebih dia punya stok cukup untuk masalah untuk 45 hari, makanya orang wajib mengeluarkan zakat. Artinya orang yang benar-benar punya yang tidak wajib zakat. Wajib zakat untuk siapa? Untuk orang yang menjumpai bagian walaupun sebentar dari Ramadan dan juga menjumpai bagian walaupun sebentar dari bulan Syawal. Kalau cuma menjumpai Ramadan tidak menjumpai Syawal tidak wajib zakat. Menjumpai Syawal tidak menjumpai Ramadan juga tidak wajib zakat. Nah, perhitungan masuknya tanggal Islam ini Ramadan itu bukan seperti kita. Kalau kita mengikuti bagaimana yang internasional mengikuti hitungan hari bahkan mulai itu dari kapan? Jam 00 lewat 1 detik masuk hari berikutnya. Tapi dalam syariat tidak demikian. Ghurub syams masuk hari berikutnya. Terbenam matahari ada maghrib dan sudah masuk hari berikutnya. Ini adalah Islam. Nah, sekarang orang yang wajib zakat, orang yang menjumpai walaupun sebentar bulan Ramadan dan juga menjumpai sebentar bulan Syawal. Artinya bagaimana? Contoh begini, ada orang menjumpai Ramadan tidak menjumpai Syawal, dia tidak wajib zakat. Seperti ada seorang ya hidup sehat walafiat, tahu subhanallah sehari sebelum Ramadan meninggal dunia. Atau lebih kita ambil contoh lebih sedikit lagi, 5 menit sebelum adzan maghrib malam lebaran, 5 menit sebelum adzan maghrib malam lebaran, kan hitungan masuk Syawal itu adzan maghrib malam lebaran. Ini 5 menit sebelum lebaran meninggal dunia. Apakah wajib ditutup dan zakat? Tidak wajib zakat. Ini orang tidak wajib zakat, tak usah repot-repot. Nah, bagaimana kalau sudah mengeluarkan zakat kemarin? Hukumnya itu jadi hukum pahala zakat sunnah apa? Sedekah sunnah. Hukum sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Nah, begitu pun sebaliknya. Contohnya ada orang anaknya lahir setelah adzan maghrib malam lebaran, wajib nggak dizakat? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai Ramadan sama sekali. Walaupun adzan berapa adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar mulai. Gimana hukumnya? Nggak lupa hukumnya. Wajib dizakat? Nggak secara repot, nggak wajib dizakat. Nah, ada orang hidupnya cuma 10 menit tapi wajib zakat. 5 menit sebelum adzan malam lebaran lahir, subhanallah setelah adzan selesai meninggal. Wajib dizakati? Wajib dizakati. Kalau masih kecil Ustaz, kalau 10 menit hidupnya, iya, hukum bukan hitungan umur. Ya, yang dari umur 90 tahun, 5 menit sebelum adzan maghrib meninggal, tak wajib zakat. Umurnya baru lahir, tapi habis maghrib lahir tidak wajib zakat. Yang wajib zakat kalau lupa 5 menit sebelum adzan maghrib lahir, 5 menit setelah adzan maghrib meninggal. Baik jadi wajib dizakati.
Keluar zakat katakanlah satu orang 3 kilo banyaknya itu. Yang 2 kilo setengah itu mepet sah-sah baik. Kalau kamu kan 2 kilo setengah 10 canting uang, canting susu. Nah kalau lebih 27 setengah, nah lebih bagus 3 kilo. 3 kilo lebih apa? Mereka katakanlah 3 kilo. Nah ini bapak, istri, anaknya tanggung jawab dia semua. Ya, tanggung jawab dia semua. Jadi 3 kali kan katakanlah 18 kilo. 18 kilo ya sudah repot dengan beli merah. Sekarang beras yang 20 kilo. Belinya sekarang pas gawat rumah sudah selesai gawat rumah. Jadi pilih dia. Nah sekarang nak keluar ke zakat. Nak keluar ke zakat apalagi dengan kita ambil sini bukan menunjuk langsung ke uang. Itu tak perlu lakukan benang kalung dan tidak perlu. Jadi kita selama ini kadang-kadang kita buka, waduh, mana pakai masoi, wadai lah siku-siku, wadai dan siku-siku, ngomong benar kepala, tak perlu sebetulnya. Cukup sang suami sebagai kepala meniat untuk keluarga itu. Jadi dia cukup mengeluarkan, dipegang itu keras, kadang-kadang itu sudah jadi miliknya, cukup mengisyaratkan di beras, niatku mengeluarkan zakat fitri hari sana tahun ini untuk diriku dan istriku dan anakku yang 4 bulan selesai. Anak itu udah bangun dulu. Ini kadang-kadang masukkan untuk anak lagi itu, kamu dulu niat tak, kamu udah tidur. Kadang-kadang lagi salah ini, walaupun tak berdosa tidak menyalahi. Kalau namanya zakat dia itu nak megang bekasnya mau jam-jam digosok. Tidak harus sebetulnya. Ini kadang-kadang sudah dipetermati. Oh aku punya, buka lagi tangan, lihat kantong, nanti kantong. Tak perlu macam ini, cukup kantong dipegang, itu sudah jadi milik itu. Tak perlu itu beras, tak perlu. Tak perlu itu beras. Kalau tadi diwakili oleh bapak sudah boleh, ya diwakili oleh bapak sudah cukup. Tak harus dipegang, sikap-sikap itu beras tidak perlu. Jadi cukup bapak sudah dinikmati sudah. Nah beras tadi, nah jam itu. Sah jauh, kalau sedikit itu sah jauh, buat zakat, untuk dia itu tahun ini bukan apa-apa. Ini beras. Kalau tidak, semua apa tadi dalam negara kita niat keluar zakat. Karena ini kita beli, itu para pelaku. Niat itu keluar zakat untuk tahun ini atas diriku, istriku, anakku berapa orang. Kalau memang bumi kita orang tua kita tanggung jawab kita memang benar kita punya keluar zakat, sebutlah siapa yang masuk di situ. Jadi tidak harus bisa sikap-sikapnya. Ya harus. Kemudian zakat fitri ini itu yang dikeluarkan hendaklah beras. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang paling kuat, paling abdul mengatakan tidak boleh dijual, harus dengan beras atau bahan pokok. Ini paling abdul dan lebih selamat. Wong pakai miskin itu tidak bakal maju. Kadang-kadang ada orang yang maaf, dia memang kategorinya orang miskin, mustahik, tapi kalau dia duit simpang ini duit tadi bukan untuk anak ini, bunuh untuk itu yang harus begitu baik. Nah memang beras itu lebih abdul menurut mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab lain ada yang mengatakan boleh dengan atau dengan duit. Nah sebagian ulama memandang, mereka mengatakan bahwasanya untuk zaman sekarang duit itu lebih efisien, lebih fleksibel, bisa digunakan untuk apa? Orang di sini bukan makan beras bayar sah. Dia nak beli daging, nak beli baju, nak beli sayur mayur, nak beli kue kalau butuh duit, ya lah oke tak apa-apa. Tapi kalau pajak, bagusnya kita agak sedikit dibikin solusi biar kita tidak keluar dari koridor mazhab ini. Walaupun boleh, dalam hal itu boleh. Kita dari tumpeng memang kalau niat kita nak tidak. Untuk kamu miskin ini anak-anak tahunnya. Dari kemarin itu ada pajak kelas 10 jadi beras. Itu dia itu sudah sekampir dia beras. Tak butuh lagi dia beras. Dia tidak punya duit. Baju anak belum beli, daging tak ganti, butuh duit jelas. Tak kan dia sampai berhutang sudah pernah keluarkan duit, pernah jawab tidak ada duit. Nah tidak harus kita keluarkan duit. Harus kita keluarkan duit. Ada solusi caranya. Enggak, kita panggil dia. Aku nak keluar zakat. Kamu butuh kelas duit, boleh berdoa dari dalam ini. Bapaknya bingung ngaku. Kalau pelaku, beras nak jual aku itu ngaku beras macam jenis. Tiga, kalau beras juga super sekarang jual dengan ini kalau beras 4.000, beras 6.000, beras itu campur kan. Nak jual bingung ngaku. Jadi jelas dia mau aku butuh duit. Nah kita pengen mulai abdolnya keluar beras. Panggil dia kau sini. Kau rumah sudah aku keluar zakat. Kau nak duit dia nak duit. Mek beras kita punya beras siapa? Nah ini zakat nak 50. Aku nak duit dia tenang dulu. 50 lah beras. 50
kadang-kadang harus salah. Dia pengen praktek seperti ini tapi salah praktek. Maka baca ini ada yang bekas cuma 3 bungkus. Bekas cuma 3 bungkus, ada uang yang keluarga zakat, kampung kalau bekas masjid ada muat ini. Jadi kami terbentuk bekas. Benar bagus, masjid yang bagus. Tapi yang cuma 3 bungkus, untuk 300 itu bungkus ini. Mana benar itu? Jadi memang pakai datang, anak datang, duit, anak namanya beli beras. Nah keluarga zakat, Pak, ya secara pasang ini yang itu 6.000 yang beda apa? Kalau keluarga zakat itu standarnya tidak boleh di bawah yang kita makan. Kita makan beras 6.000, keluar itu sama atau lebih bagus. 6.000 atau 7.000. Kalau makan beras 6.000 zakat itu 4.000 dah sah. Makan 26.000, jual beras itu 5.000 dah sah. Harus sama atau lebih. Kita makan beras 4.000, keluar beras 6.000 itu zakat itu paling lapor. Nah balik cerita tadi, jangan berapa jadi 18 sudah. Nah 5 orang beras. Sekarang kita kan gimana? Bang sudah. Nah ini kan punya nama beras sekarang. Anak keluar zakat, tadi zakat punya nama beras. Datang orang kedua, beli beras ini juga bentuknya. Nah ini tak benar yang macam itu sistemnya. Ini punya anak, apa juga semua belum nyampe ke fakir miskin. Ini punya anak dua, imam punya anak masih atau punya fakir miskin. Lain kalau manusia fakir miskin, akhirnya harus berkos itu dipegang juga. Orang beri turun, atau orang keluar zakat. Nah jual ke sama dia, lain lagi sudah diterima orang fakir. Kok fakir jual beras. Jadi bagaimana solusinya? Ambil dia banyak beras. Kalau memang praktek macam itu, uang ekspor besar dari rumah becak-becak mau beras, kadang-kadang suruh mau beras. Oh beras ekspor, jadi kita beli sama kami tadi kita siap ke 15. Siap untuk berapa banyak? Ada 1.000, maka banyak beras. Beli kita 1.000 bungkus siap kan? Jadi orang pakai mesin tetap dapat dia beras pula. Kalau sampai jalan gampang, mudah negara ekspor benar kan? Nah mau beras sampai belok negara. Nah kalau modal tadi tidak sah punya. Karena beras punya anak masih belum sampai pakai miskin tahu ada di luar mulai lagi. Karena kasih toko seperti kokodo ini. Nah, juga tidak sama. Tidak boleh. Kemudian sikap lagi untuk diajak sama amil, sama masjid itu harus berijab kabul. Itu ngawak beras atau beras yang kita beli. Nah ini yang pulang lahir amil, aku sudah ada di zakat fitri untuk sampai kepada yang mustahil yang berhak. Nah yang kedua mobil tu aku terima perwakilan. Kalau tapi memang tidak pakai rumah macam ini sampai kami dengan dia betul tak sah, harus ada rumah macam ini. Nah kalau tahu rumah macam ini kita harus perhatikan, jangan dulu anak itu kecilan ke kelas masjid mana ngerti dia. Kadang-kadang banyak yang subhanallah juga ada berat sudah lah tetangga anak kita umur 7 tahun selesai yang ada di mobil itu tak cukup, harus ada ijab kabul. Kami sekarang ini beras kami terima, kemudian itu disampaikan kepada mustahil. Nah ini penting dibahas masalah yang harus diketahui. Jadi untuk ambil jangan macam tadi salah. Kalau sikap beras untuk beras, jadi beras itu tak balik, tak baca macam itu. Tidak baca. Jadi kalau mengalukan alasan sungkan bawa beras dari rumah, itu siap dijual. Memang cara jualnya banyak siap. Kalau banyak itu kita jual. Jadi kita bagi ke beras, kita tidak ada. Nah kalau nak dengan duitnya cara duit, kalau sama kita tukar beras, nah mungkin kami jualkan zakat kita dengan duit. Kalau ada bulan, kalau kita perlu silakan. Cuma jelas kabarnya indana mengikuti tetap pakaian itu menerima syariat Allah. Karena kalau kadang-kadang dia memang dalam satu posisi dia bagus, bisa sifat fleksibel, bisa dibuat apapun, baca di macam. Tapi kadang-kadang kalau yang nyamping berkali yang kurang macam tak nyamping kanan ininya. Habis itu yang tidak ada. Kalau tidak ada kalau dia menonton macam-macam. Kemudian masyarakat hadirin rahimahullah, masalah zakat abdul juga kalau kita pacangan dengan jangan kita panggil kurang abdul sebenarnya. Kita panggil kamu kita zakat di mana kemarin uang abdul miskin utama lah di mana hanya mau datang masuk ke kasih dan zakat sampai untuk
Begitu dia pulang tahu pergi kita dulu, pergi kali kita tak punya waktu ini ke siapa? Kami alamat kita atau pembantu itu antara ke sekolah antara itu lebih awal. Emang tidak capek, tidak suka. Ambil zaman dulu macam itu gawainya. Maaf beda dengan zaman sekarang. Ya, mungkin ambil zaman sekarang dia pun bukan sengaja mau kasih mulai pas sudah aku bilang harus apa apa. Ada juga nak aku sengaja dan jadi ambil jadi pegawai. Ada benar ini jadi pegawai kamu ambil dapat dulu besar ada tetangga itu. Pengkompetnya ada 1000 kakak. Balik tetangga itu ambil bakal banyak. Ada benar makanya kalau jadi ambil carilah pertama hukum yang amanah. Kedua hukum yang amanah. Kalau baca hukum tadi mau duit. Kalau baca hukum sehingga dia tidak terpikir dengan baik. Kamu sudahlah aku sendiri banyak ibadah ya. Aku nak nurut untuk ibadah agama. Tidak terpikir. Tapi kalau kita lakukan maaf memang kita jadi kecubur rezeki kita. Sudah bergandeng dulu ini omak sama memang harus habis. Belum lagi untuk lain yang untuk ambil. Nah ini banyak kadang terjadi tidak benar yang macam itu. Nah, jadi keluar zakat itu waktu tadi sudah disebutkan dari awal Ramadan. Terakhir sampai kapan? Sampai khutbah takbir Allahu Akbar. Memang paling afdal bahkan menurut hukum walaupun mungkin kalau kita lihat sekarang agak susah mempraktekkannya dan kondisi pun mengharapkan mungkin tidak begitu. Tapi ini tetap sunnah hukum sunnah. Tetap sunnah hukum sunnah yaitu kabar setelah terbit matahari yang Id sebelum imam sholat itu paling afdal waktu sunnah. Tapi kalau kita ingat sekarang repot. Oh itu dari kemarin juga kami masak ini kami utang kami ini jadi tunjuk wangi dari sebelum hari ada apa. Nah jadi hukum afdal begitu. Kalau dari awal Ramadan besar malam lebaran bagus mendekati hari itu lebih bagus. Nah bagaimana kalau ada uang banyak akan setelah Idul Fitri selesai sholat kalau disengaja tidak sah zakat dan berdosa kalau sengaja. Ayo kayak kakek lah masih ada begitu cuma ini lagi besok ya kakek malam pakai ini lagi tanggung besok ya besok itu kan tepat tapi lupa nah ini berdosa tidak sah juga. Tapi kalau kita lalai bukan karena sengaja lupa kita lanjutkan sudah janji untuk sambung tadi ngomong apa tuh pas tidak ada aku mereka yang kamu gitu. Nah itu sudah lihat kalau kawan tidak datang kawan tidak datang aku mau datang ya hanya bang ketek gitu sebab tarik mobil atau apa lah saja tidak aja. Pas habis lebaran dari sembahyang itu, bekas sebelum itu masih bertajuk di rumah. Apa pun tidak sengaja masih sah. Agar kita makan beberapa terus sebelum matahari. Kalau lewat matahari sudah lebaran, namanya itu tidak keluar zakat. Nah kalau model macam itu, tidak apa sah ya. Kemudian kadang-kadang terjadi begini juga, ada pesan nama kita. Nanti ketika zakat menjaga itu kalau buru sudah ayolah tahunya noni pembutuh kawan itu belum. Jadi memang aku rumah itu jauh kan jadi sudah kayak aku sudah kita jatah buku saya datang malam lebaran itu aku dah datang tapi kita lagi aku datang tahu sudah datang itu pagi dulu sudah datang itu kalau udah jangan jaga uang itu jadi jangan jaga uang itu butuhnya ya sudah kakek kalau datang sebelum aku masjid aku ambil malam tidak datang kawan. Nah aku bagaimana boleh sah karena itu sudah jelas mustahilnya siapa. Tapi ada ulama untuk solusi lebih bagus lagi keluar dari rumah bekas keluar itu jadi seakan kita memang sudah keluar kita tidak bersambung uang itu yang paling tepat. Ada yang keluar kita rumah lain atau di mana jadi sudah keluar dari rumah itu. Tapi kalau memang ada demikian tadi memang tadi ada utur dia itu sakit kebaca membeknya sudah nyata itu dia dan memang dia mengharapkannya dan apa itu terjadi yang susah zakat tadi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian zakat ini juga memakainya bukan berarti sikap uang pakai zakat itu sikap jatah kita. Anak keluarga sebungkus 3 kilo, ada orang 7 keluarga tadi, ada orang pakai ikut datang di rumah sikap sewa tidak harus macam itu uang boleh baik. Nah kalau datang 20 kita ada 7 bungkus, mana kami punya 7 orang 7 baik kamu sini tidak ada harus macam itu bagi ke secukupnya gabung 7 bungkus tadi 7 cantik sewa jadilah
untuk di sana untuk uang yang luar. Anak kita kemana? Anak kami ini kuliah, kan bersama untuk lebaran tidak balik. Nah, kami masih itu zakatnya mana? Kalau dia nyangkut dia punya duit di sana, tak bayar dia kuliah. Nah, kalau tidak kita bayar di sini. Nah, itu kan suatu bukti bahwa tidak harus nak mengkamnya, nak macam itu. Kita niatkan dengan berzakat untuk anak si fulan, keluar zakat tersebut. Nah, kalau dia keluar ke sana, keluar ke sini, mau zakat tidak tahu yang tidak keluar itu, dia sudah pasti sikap jadi zakat besar, sikapnya sedekah sunnah. Tak usah dia waktu keluar, tak usah dia sikap jadi sudah sikap jadi wajib itu boleh bayar untuk masalah zakat ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini masalah zakat. Insyaallah masih ada satu pertemuan lagi minggu depan kita akan bahas mengenai kalau masih bahas zakat yang belum ada sampaikan nanti, dan juga mengenai sholat Id, mengenai apa yang disunahkan dalam rangka menyambut Id Idul Fitri ini. Insyaallah dari sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alayna tawba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول وضع بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه ذات النصر صحبه والحمد لله في البال وتنهي Bismillahirrahmanirrahim.